Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi menyambut asa, sahut ambisi, menyambut cita. Siang tutti fratelli dengan Azahra Ramadhani di sini dari Brigade Palang Merah Remaja SMA Negeri 11 Surabaya. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Ngomongin tentang Palang Merah, khususnya Palang Merah Indonesia, menjadi sebuah sejarah yang tak mudah dilewati bagi bangsa. Mulai dari usulan, pembentukan, hingga masa urip berdirinya PMI menjadi suatu masa lalu yang memberikan sebuah haru. Dan kini, izinkan saya Azahra untuk menceritakan kembali tentang sejarah Palang Merah Indonesia. Berdirinya Palang Merah di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak masa sebelum Perang Dunia Kedua, di mana pada masa penjajahan, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1873, pemerintah kolonial Belanda mendirikan Perhimpunan Palang Merah di Indonesia dengan nama NERKAI. Perjuangan untuk mendirikan PMI sendiri baru dimulai pada tahun 1932. Kegiatan tersebut dipelopori oleh Dr. Arsal Senduk dan juga Dr. Badar Johan. Rencana tersebut mendapatkan dukungan luas terutama dari kalangan terpelajar Indonesia. Mereka berusaha keras untuk membawa rancangan tersebut ke dalam sidang konferensi NERKAI yang berlangsung pada tahun 1940, walaupun akhirnya ditolak mentah-mentah. Terpaksa rancangan itu harus kembali disimpan untuk menunggu kesempatan yang tepat. Namun, seperti tak kenal menyerah, pada saat penjajahan Jepang mereka kembali mencoba untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Namun sekali lagi, upaya tersebut mendapat halangan dari pemerintah Jepang. Sehingga untuk kedua kalinya, rancangan tersebut harus kembali disimpan. Namun, selanjutnya 17 hari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno memerintahkan Dr. Buntaran Martoatmojo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet 1 untuk membentuk Panitia 5, di mana Panitia 5 berhasil dibentuk pada 5 September 1945 dengan ketuanya adalah Dr. Mokhtar dengan penulis Dr. Badar Johan dan beranggotakan Dr. Zuwana, Marzuki, dan Sitanala. Akhirnya, Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk pada 17 September 1945 dengan ketua pertamanya adalah Dr. Hans Muhammad Hatta yang saat itu juga menjabat sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, karena di dalam satu negara itu hanya boleh ada satu perhimpunan nasional, maka NERKAI dibubarkan dan menyerahkan segala asetnya ke Palang Merah Indonesia. Sejak dibentuk pada tahun 1945 hingga akhir tahun 1949, PMI ikut terjun dalam mempertahankan kemerdekaan RI sebagai alat perjuangan. Pengesahan secara hukum baru dilakukan melalui dikeluarkannya Kepres nomor 25 tahun 1950 yang menetapkan tentang. Lalu, keberadaan Palang Merah Indonesia mulai diakui oleh ICRC pada 15 Juni 1950 dan menjadi anggota ke-68 oleh Liga yang sekarang disebut sebagai IFRC pada Oktober 1950. Pada 29 November 1963, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Kepres nomor 246 tahun 1963 untuk melengkapi Kepres nomor 25 tahun 1950, di mana dalam Kepres tersebut menetapkan tentang tugas pokok dan kegiatan-kegiatan Palang Merah Indonesia yang berasaskan perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bahasa, agama, paham politik maupun golongan. Nah, akhirnya pada tahun 2018 Palang Merah Indonesia adalah organisasi kemanusiaan yang berstatus badan hukum. Diundangkan dengan UU nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan guna menjalankan fungsi Palang Merah sesuai dengan Konvensi Jenewa tahun 1949 dengan tujuan untuk mencegah dan meringankan penderitaan dan melindungi korban tahanan perang dan bencana tanpa membeda-bedakan sesuai dengan statuta gerakan, agama, suku bangsa maupun paham politik. Teman-teman semuanya, maka atas segala usaha dan harapan yang diciptakan, semua hal akan menjadi nyata dan bermakna apabila disuguhi dengan upaya yang luar biasa. Ini, PMI ada hampir di seluruh Nusantara dengan memberikan dampak baik dan manfaat yang mencakup 7 prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Satu negara, satu lambang, satu gerakan Palang Merah Indonesia. Karena sejatinya kebaikan tanpa alasan, pengabdian tanpa balasan, dan menolong selayaknya seorang pahlawan. Jadi teman-teman semuanya, ayo kawan kita bersama unjuk rasa lewat asa. Kita ramai-ramai jadi pahlawan. Kita ramai-ramai untuk peduli. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi sebuah pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.